Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan metode penelitian dan penulisan ilmiah. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan penelitian. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah hasil dan pembahasan penelitian. Hasil dan pembahasan berisi tinjauan perusahaan atau organisasi, analisis kebutuhan sistem, perancangan dan implementasi sistem disesuaikan dengan metode yang digunakan meliputi jaringan komputer dan keamanan sistem, Internet of Things, Artificial Intelligence yang terdiri dari machine learning, sistem pakar, natural language processing, dan pengujian sistem. Berikut adalah isi dari tinjauan perusahaan. Yang pertama adalah profil perusahaan atau organisasi, yang kedua adalah struktur perusahaan atau organisasi. Berikut adalah format jaringan komputer dan keamanan sistem, di mana di sini ada terkait dengan pengembangan jaringan perusahaan. Yang kedua adalah terkait dengan topik keamanan web database jaringan perusahaan. Tinjauan institusi atau perusahaan menjelaskan tentang sejarah organisasi perusahaan, visi, misi, tujuan, serta struktur organisasi dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup penelitian. Jika topik ke dalam pengembangan jaringan perusahaan, pembahasan meliputi skema jaringan yang berjalan, menjelaskan skema jaringan berjalan, topologi, arsitektur, harus di-capture dari software aplikasi khusus untuk jaringan komputer, misalnya paket tracer, boson, JNS3, atau lainnya, termasuk sistem keamanan jaringan yang ada dan spesifikasi dari hardware dan software dari sistem jaringan komputer yang berjalan. Permasalahan dan alternatif pemecahan masalah menjelaskan tentang permasalahan yang ada dari hasil analisis sistem jaringan komputer yang sedang berjalan serta alternatif pemecahan dengan menggunakan metode tertentu. Rancangan jaringan usulan menjelaskan rancangan dari sistem jaringan yang diusulkan termasuk topologi, arsitektur, harus di-capture dari software aplikasi khusus untuk jaringan komputer, misalnya paket tracer, boson, JNS3, atau lainnya, termasuk sistem keamanan jaringan yang diusulkan dan spesifikasi dari hardware, software, dari sistem jaringan komputer yang diusulkan. Hasil implementasi jaringan menjelaskan bagaimana hasil implementasi dari jaringan yang diusulkan. Jika topik ke dalam keamanan ada web database jaringan perusahaan, pembahasan meliputi skema infrastruktur, menjelaskan skema infrastruktur dari web database atau jaringan yang berjalan untuk dilakukan analisis tentang sistem keamanannya, tergambarkan jelas dengan skemanya. Permasalahan dan alternatif pemecahan masalah menjelaskan tentang permasalahan yang ada dari hasil analisis sistem keamanannya yang sedang berjalan, serta alternatif pemecahannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengujian kondisi infrastruktur web database jaringan menjelaskan terhadap pengujian dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap keamanan web database dan jaringan dengan dilakukan perhitungan terhadap nilai kerentanan dan solusi perbaikannya terhadap kerentanan tersebut. Hasil implementasi web database jaringan menjelaskan terhadap implementasi dari hasil pengujian terhadap kondisi infrastruktur terhadap kerentanan yang terjadi web database jaringan untuk dilakukan perbaikan dan pengujian terhadap kerentanan tersebut. Berikut adalah format Internet of Things. Jadi di sini adalah formatnya berbeda dengan format yang sebelumnya. Kita akan bahas satu persatu. Analisis sistem pada tahapan ini menjelaskan tentang analisis terhadap proses saat ini yang dapat ditergambarkan dalam bentuk flowchart, flow map, atau workflow, dan analisis terhadap usulan yang akan dilakukan yang meliputi analisis antarmuka, kebutuhan data, kebutuhan fungsional, dan non-fungsional. Perancangan sistem pada bagian ini menjelaskan tentang rancangan blok diagram, perancangan perangkat keras, dan perangkat lunak yang akan dibangun. Rancangan blok diagram dengan menjelaskan tentang perancangan blok diagram dari sistem IoT yang akan dibangun dalam bentuk diagram alur dari sistem tersebut. Rancangan perangkat keras menjelaskan tentang rangkaian sistem yang dapat digambarkan rangkaian digital dari alat yang akan dibuat. Perancangan perangkat lunak menjelaskan tentang alur proses perangkat lunak yang dapat digambarkan, use case diagram, class diagram, struktur tabel, flowchart diagram, dan rancangan user interface. Implementasi sistem dijelaskan hasil implementasi sistem yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Implementasi perangkat keras menjelaskan hasil implementasi perangkat keras yang telah dibuat dalam bentuk gambar dan penjelasan dari fungsi-fungsi gambar tersebut. Implementasi perangkat lunak menjelaskan hasil implementasi perangkat lunak yang meliputi implementasi database jika ada, implementasi user interface. Pengujian sistem menjelaskan tentang pengujian dari perangkat keras, komponen-komponen perangkat keras, dan perangkat lunak yang terdiri dari black box atau white box yang telah dibuat pengujian beta atau usability testing. Berikut adalah format dari artificial intelligence. Kita akan bahas satu persatu. Hasil dan pembahasan berisi tujuan perusahaan atau organisasi, analisis kebutuhan sistem, perancangan dan implementasi sistem disesuaikan dengan metode yang digunakan, yaitu machine learning, sistem pakar,
natural language programming, dan pengujian sistem. Pengujian alfa adalah jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk mengidentifikasi bug sebelum merilis produk pada pengguna nyata atau publik. Pengujian alfa adalah salah satu pengujian penerimaan pengguna. Ini adalah tahap pertama pengujian perangkat lunak, di mana tim pengembangan internal menguji program sebelum menyediakannya kepada klien atau orang di luar perusahaan. Berikut adalah poin-poinnya. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan oleh pengembang. Tim pengembangan internal yang terdiri dari pengembangan dan penguji biasanya melakukan pengujian alfa dalam pengaturan yang terkendali. Tujuan menemukan dan memperbaiki bug, kekurangan, dan masalah penggunaan adalah tujuan utama sebelum merilis produk untuk pengguna eksternal atau pengujian yang lebih luas. Keterlibatan pengguna rendah. Penguji alfa kuantitas sedikit dan sering kali terdiri dari anggota tim pengembangan atau yang terkait dengan erat dengan proyek. Lingkungan pengujian alfa biasanya dilakukan di lingkungan pengembangan atau laboratorium yang menyerupai pengaturan sebenarnya. Pengujian beta dilakukan oleh pengguna aplikasi perangkat lunak yang sebenarnya di lingkungan yang sebenarnya. Pengujian beta adalah salah satu jenis pengujian penerimaan pengguna. Versi pra-rilis produk disediakan untuk pengujian kepada sekelompok pengguna atau pelanggan eksternal. Pilihan selama fase kedua pengujian perangkat lunak. Poin-poin penting pada pengujian beta yang pertama adalah tindakan yang dilakukan oleh pengguna. Pelanggan adalah pengguna lain di luar tim pengembangan berpartisipasi dalam pengujian beta. Perangkat tersedia perangkat lunak bagi pengguna ini sebelum peluncuran resminya. Sasarannya adalah sasaran utama mendapatkan masukan dari pengguna sebenarnya guna menemukan bug, kesulitan penggunaan, atau area yang perlu ditingkatkan sebelum merilis produk tersebut secara resmi. Partisipasi pengguna yang lebih besar untuk menangkap berbagai sudut pandang. Sejumlah besar pengguna termasuk beragam pengguna dapat berfungsi sebagai penguji beta. Lingkungan pengaturan dunia nyata digunakan untuk pengujian beta guna menelepon bagaimana pengguna atau berinteraksi dengan program saat melakukan tugas sehari-hari. Berikut adalah perbedaan antara pengujian alfa dan pengujian beta, di mana ada parameter. Berikut adalah perbedaan antara pengujian alfa dan pengujian beta, di mana ada parameter teknik yang digunakan, dilakukan oleh, dilakukan di, keandalan dan keamanan yang berubah, urutannya, eksekusi, masalah, siklus uji. Selanjutnya adalah sumber referensi paper jurnal 10 buah wajib dibawa pada saat sidang. Bab 1 latar belakang, penelitian terkait 4, bab 1, 2, 3 ada 5, buku atau e-book sebanyak 8 yang tertuang di bab 1, 2, dan 3. Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.